Di balik keindahan pedesaan yang jauh dari hiruk-pikuk kota, tersimpan sebuah kisah yang tak pernah benar-benar selesai. Kisah tentang cinta, kehilangan, dan kejanggalan yang tak bisa dijelaskan oleh logika manusia. Cerita ini terjadi di sebuah desa terpencil, tempat di mana waktu seakan berjalan lebih lambat, dan adat istiadat masih dijunjung tinggi. Di sanalah tinggal keluarga kecil yang tampak bahagia, namun siapa sangka, kebahagiaan itu perlahan berubah menjadi petaka yang membekas hingga kini. Cerita ini diawali dari sebuah desa terpencil, jauh dari kota hiduplah sebuah keluarga yang bahagia. Keluarga Pak Yanto. Pak Yanto mempunyai anak gadis yang bernama Arini. Arini adalah anak sematawayang Pak Yanto dan Bu Ratna. Arini terkenal sebagai gadis yang cantik, ramah dan baik hati. Bisa dibilang Arini adalah kembang desa tersebut. Di suatu hari, kampung Pak Yanto kedatangan para mahasiswa dari kampus di kota untuk mengadakan kuliah kerja nyata atau KKN yang akan diselenggarakan selama 3 bulan ke depan. Selama kegiatan KKN tersebut secara tidak sengaja Arini bertemu dengan salah satu mahasiswa tersebut di warung Buminah. Namanya David. Mereka pun berkenalan dan saling bercengkrama. Arini merasa nyaman berbicara dengan David. Secara David adalah lelaki yang ramah, baik dan juga tegas. Singkat cerita mereka pun berpacaran, menjadi sepasang kekasih. David sering berkunjung ke rumah Arini. Pak Yanto dan Bu Ratna pun menyambutnya hangat. Kedekatan Arini dan David sudah banyak diketahui oleh warga desa itu. Warga desa sering memuji kecantikan Arini yang begitu alami, serta ketampanan David. David juga ternyata dari golongan orang kaya. Ayahnya mempunyai banyak usaha dan bisnis di kota. Banyak warga yang iri akan kemesraan Arini dan David. 3 bulan berlalu, kegiatan KKN pun berakhir. David dan para mahasiswa lainnya harus kembali ke kampusnya di kota. Mendengar kabar ini, Arini merasa sedih karena pasti akan berpisah dengan David. Malam itu David berkunjung ke rumah Arini. David meminta kepada Arini agar ayah dan ibunya bergabung. Seperti ada sesuatu yang akan disampaikan David kepada ayah ibu Arini. Benar saja, David meyakinkan kepada ayah ibu Arini bahwa dia akan serius menjalin hubungannya dengan Arini. Bahkan dia sudah menelepon ayah ibunya di kota. Mendengar apa yang diutarakan David, Arini tersenyum dan melihat ayah ibunya. Pak Yanto hanya bisa merestui hubungan mereka dengan berpesan agar David bisa memegang ucapannya. Akhirnya David pun pergi ke kota. Kehidupan Arini berjalan seperti biasanya, membantu ibu dan ayahnya. Tapi hari demi hari Arini merasa kehilangan. Biasanya Arini sering tersenyum, sekarang lebih menjadi pendiam. Bu Ratna pun bertanya kepada Arini. Arini hanya menjawab bahwa dia sebenarnya hanya rindu terhadap David. Bu Ratna cuma bisa menasehati dan menghiburnya saja. 2 bulan setelah kepergian David, Pak Yanto mendapat kabar dari Pak Kades bahwa keluarga David akan segera datang untuk melamar Arini. Tepatnya 2 hari dari sekarang. Sontak Arini langsung kegirangan. Ayah ibunya hanya tersenyum melihat tingkah Arini. Pertemuan itu pun terjadi. Keluarga David datang dan melamar Arini. Lamaran itu pun berlangsung sangat lancar. Ayah David menerangkan kenapa dia ingin cepat David menikah. Itu semua dikarenakan 2 saudara perempuan David telah meninggal, terkena kecelakaan mobil, dan ayah David kepingin cepat-cepat memomong cucu. Pak Yanto pun hanya mewajarkan keinginan ayah David itu. Akhirnya kedua belah pihak sepakat, acara pernikahan dilangsungkan pada tanggal 1 Suro. Sebenarnya Pak Yanto keberatan akan permintaan ayah David, karena Pak Yanto masih memegang adat budaya Jawa yang konon tanggal 1 Suro tidak baik untuk melangsungkan pernikahan. Tapi ayah dan ibu David berhasil meluluhkan hati Pak Yanto.
Bahkan Bu Ratna pun ikut meyakinkan Pak Yanto. Hari yang dinanti telah tiba. Semua persiapan pernikahan sudah selesai dan siap. Dari tenda, kursi, prasmanan dan kue-kue semua sudah siap. Arini mengenakan gaun pengantin yang sangat indah pemberian dari David. Sesekali Arini senyum-senyum sendiri melihat dirinya di cermin. Akad nikah direncanakan pada pukul 10 pagi mengingat jarak rumah David dari kota lumayan jauh. Tapi setelah jam 10.30 rombongan David pun masih belum datang, membuat ayah ibu dan semua keluarga besar Arini bertanya-tanya. Bahkan penghulu pun pamit dulu untuk ke desa sebelah, karena harus menikahkan juga di sana. Satu demi satu tamu undangan pergi dari tempat resepsi Arini. Arini di dalam kamar tak henti-hentinya menangis. Perasaannya campur aduk. Apakah David menipunya ataukah ada halangan lainnya? Pak Yanto dan Ibu Ratna hanya duduk lemas. Pernikahan anaknya terancam gagal. Tapi sekitar menjelang maghrib terdengar suara sepatu kuda di kejauhan. Ya, rombongan David dan keluarga mulai terlihat. Dan aneh, David sedang menaiki kereta kuda yang sangat megah. Kereta itu dihiasi berbagai bunga yang cantik, segar dan harum. Kudanya pun berwarna putih bersih dan gagah. Sedangkan ayah ibu dan rombongan lainnya berjalan kaki di belakang kereta David, sambil membawa seserahan di tangannya. Melihat semua itu, warga dan Pak Yanto segera menyambut David dan rombongan untuk segera masuk. David dan keluarga segera masuk ke dalam rumah Pak Yanto. Ibu Ratna dan Pak Yanto menanyakan perihal, kenapa semuanya bisa jadi seperti ini. Semua rombongan tidak ada yang menjawab. Bahkan David pun hanya diam. Muka mereka semua pucat. Pak Yanto tidak ambil pusing. Mungkin mengira mereka semua hanya kelelahan. Pak Yanto pun segera menyuruh warga situ untuk memanggil penghulu. Penghulu pun datang. Akad nikah pun selesai dilaksanakan. David dan Arini resmi menjadi pasangan pengantin baru. Tapi David meminta kepada ayah dan ibu Arini untuk segera membawa Arini pergi ke kota malam itu juga. Sontak Pak Yanto dan Bu Ratna terkejut. Kenapa dan ada apa? David cuma memberi alasan karena besok sudah ada urusan penting di kota. Secara terpaksa Pak Yanto dan Bu Ratna mengizinkannya. David dan Arini pun segera menaiki kereta kuda dan diikuti dengan rombongan lainnya. Mereka berjalan di jalan desa yang masih tanah itu dan segera menghilang di telan kabut malam. Setelah David pergi, Pak Yanto dan Bu Ratna masih merasa kebingungan dan merasa janggal. Tak lama, terdengar suara orang berlari sambil berteriak. Ternyata itu adalah Pak Kades dengan nafas yang terengah-engah dan wajah yang kecapean. Pak Kades berkata, "Saya barusan dapat kabar. Ternyata David dan keluarganya mengalami kecelakaan subuh tadi di jalan tol, saat mau ke sini." Mendengar semua itu Pak Yanto tersungkur lemas. Bu Ratna menjerit histeris dan langsung tak sadarkan diri. Pak Yanto berkata, "Lalu siapa yang membawa putriku pergi?" Sejak malam itu, Arini tak pernah kembali. Tak ada jejak, tak ada kabar, tak ada penjelasan. Yang tersisa hanyalah kenangan Arini dan kursi pelaminan yang tak sempat dipakai resepsi. Warga desa percaya, Arini telah dibawa pergi oleh sosok yang bukan lagi manusia. Delman putih itu pun kini menjadi cerita turun-temurun di desa mereka. Jika suatu malam kau berjalan sendiri di jalan desa yang berkabut, dan mendengar suara tapak kuda perlahan mendekat, jangan lihat ke belakang. Bisa jadi, itu rombongan pengantin yang tak sempat pulang, karena di tanggal 1 Suro, tak semua pernikahan membawa kebahagiaan. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Kalau kamu punya kisah misteri dari kampungmu, tulis di kolom komentar. Dan ingat, jangan menikah di malam Suro.